Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama dengan aku Azwa Nailafat. Aku dari jurusan bimbingan konseling Islam semester 6. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini tadi kan kita sudah membahas ya tentang apa itu retorika dan juga public speaking di dalam bimbingan konseling Islam, ya kan? Nah, karena emang sangat susah nggak sih di zaman sekarang menerapkan public speaking, apalagi saat kita berbicara di depan orang banyak. Nah, kadang suka ada aja kendalanya. Kita akan mengetahui nih tujuan di dalam public speaking dan juga retorika dalam bimbingan konseling Islam. Ayo. Pernahkah kalian mendengar seseorang berbicara, lalu merasa tertarik, memahami pesannya, bahkan termotivasi untuk berubah? Sebaliknya, pernahkah kalian mendengar penyampaian materi yang sebenarnya bagus, tetapi terasa membosankan dan sulit dipahami? Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berbicara bukan hanya soal suara yang keras atau berani tampil, tetapi juga tentang bagaimana menyusun pesan dan penyampaiannya secara efektif. Di dalam dunia bimbingan dan konseling Islam, kemampuan tersebut menjadi bagian penting karena seorang konselor maupun penyuluh agama tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan membantu masyarakat. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu retorika, apa itu public speaking, tujuannya, dan juga peran bimbingan dan konseling Islam, penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu retorika? Retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorik yang berarti seni berbicara. Retorika bukan sekedar berbicara banyak, tetapi kemampuan menggunakan bahasa secara tepat agar pesan dapat dipahami dan memberi pengaruh kepada orang lain. Menurut beberapa ahli, retorika dipahami sebagai seni penyampaian gagasan efektif melalui pemilihan kata, susunan pesan, dan cara penyampaiannya. Retorika memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama, ada pembicara, kedua, pesan, yang ketiga, audiens, dan yang keempat, tujuan. Nah, selanjutnya ada yang namanya public speaking. Kalian udah tahu belum sih apa itu public speaking? Public speaking berasal dari dua kata, yaitu public artinya umum dan speaking artinya berbicara. Artinya kemampuan berbicara di depan publik. Namun, public speaking bukan sekedar berdiri lalu berbicara loh. Tetapi public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, menarik, dan mudah dipahami audiens. Nah, apa sih tujuan dari public speaking dan juga retorika dalam bimbingan konseling Islam? Jadi, tujuannya itu adalah membuat pendengar itu memahami dan juga menerima pesan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi dari retorika dan juga public speaking dalam bimbingan konseling Islam. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama, itu ada membantu membangun argumen. Nah, yang kedua, itu adalah mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu adalah mempertahankan kebenaran. Yang keempat itu adalah memahami kondisi audiens. Nah, selanjutnya itu ada peran retorika dan public speaking ya di dalam bimbingan dan konseling Islam. Perannya apa aja sih? Nah, dalam bimbingan konseling Islam itu kemampuan berbicara itu bukan hanya
alat komunikasi gitu, tetapi juga sarana dakwah dan juga pelayanan gitu. Maka dari itu public speaking dalam retorika itu penting. Nah, ada juga nih contoh penerapan dalam kehidupan nyata ya. Nah, contoh penerapan apa? Yaitu contoh penerapan retorika dan juga dakwah di dalam bimbingan dan konseling Islam. Nah, contohnya pertama ada di dalam kampus. Apa aja? Contohnya seperti sesi diskusi. Nah, ada juga yang namanya sesi presentasi. Nah, ada juga yang itu sesi diskusi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya di masyarakat. Nah, ini penting banget nih. Apa aja sih contohnya? Seperti penyuluhan agama, terus ada juga ceramah, ya kan, ceramah yang biasa di kampung itu. Nah, itu bisa juga. Selanjutnya ada pembinaan remaja. Apalagi ya, remaja zaman sekarang itu sangat membutuhkan pembinaan. Betul apa betul? Nah, selanjutnya itu ada dalam konseling. Nah, di dalam konseling ini sangat penting nih teman-teman untuk public speaking dan juga retorika ini. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah membangun hubungan terhadap konselingnya. Nah, itu kan sangat penting. Yang kedua itu ada yang namanya menyampaikan nasihat secara empati, ya kan? Secara simpati kepada konselingnya gitu. Nah, itu aja mungkin contoh dalam kehidupan nyata nih, apalagi kaum mahasiswi ya kan. Jadi kita harus memahami pentingnya itu di dalam retorika dan juga public speaking bimbingan konseling Islam. Jadi kesimpulannya yang kita jelaskan tentang retorika dan public speaking di dalam bimbingan konseling Islam itu adalah jadi retorika itu kemampuan bawaan semata ya, kemampuan secara natural yang dimiliki oleh public speaker yang dimana tetapi keterampilan tersebut itu bisa dipelajari dan juga dilatih oleh setiap orang. Nah, karena pesan yang baik itu akan lebih bermakna jika yang disampaikan dengan cara yang baik. Maka dari itu kita sebagai kaum muda, kaum Gen Z, kita sama-sama mempelajari tentang retorika dan juga public speaking. Sama-sama kita mempelajarinya dan juga menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.